Good morning, selamat pagi. Okay, this is the Smart Managing Talk yang sudah ke-11. Sorry. Jadi yang ke-11 ini kita masih ke Leadership Series. Kita mau bahas mengenai kepemimpinan tetap ya. Jadi ini ada seriesnya cukup banyak ya. Jadi nanti kita akan sharing how to be a good leader or how to be a great leader, whatever you want. Okay? Jadi hari ini kita pilih topik yang leading your team with 5 L's. Ya, jadi ada 5 L's ini. Ini berapa tahun yang lalu saya sudah lupa dari sebuah buku yang saya baca. Di situ ada katanya whether you are a supervisor or you are a manager, you have to lead your team with the 5 L's. Jadi ada 5 L di sini. Nah, 5 L ini apa? Inilah yang akan kita bahas. Kita masih tunggu beberapa peserta ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti sudah cukup banyak pesertanya, kita akan mulai. Jadi memimpin itu tidak gampang ya. Hai Ibu Golda, ini peserta yang selalu setia ya, tetap on time. Semoga semuanya sehat ya. Jadi walaupun dalam kondisi yang tidak begitu nyaman, tapi kita itu semua bisa lebih kita bisa lebih enjoy gitu ya. Jadi sambil belajar, sambil kita praktekkan. Jadi kalau kita bicara leadership ini, dia banyak ceritanya. Saya dengar kalau di Eropa atau di Amerika sana itu kalau belajar leadership itu bisa sampai 6 bulan ya, masuk di satu kursus yang sangat intensif. Itu bisa sampai 6 bulan baru keluar, baru nanti bisa praktek ya. Jadi coba jadi leader yang baik. Tidak semua orang bisa jadi leader, namun hampir semua orang bisa di kesempatan untuk jadi pemimpin. Jadi dia tuh memimpin tim besar, memimpin tim kecil, memimpin 2 orang, memimpin 10 orang, 100.000 orang, itu semua adalah memimpin. Ya, jadi memimpin orang-orang yang seperti apa, itu sangat tergantung Anda punya qualification, Anda punya competence, ya, Anda punya keterampilan. Oke? Jadi kalau kita bicara soal kepemimpinan ini memang satu hal yang sangat unik ya, sangat unik artinya. Bentar, ini saya lagi mau wave in tapi ada Ibu Stella. Apa kabar Ibu Stella? Juga hampir tiap minggu ikut terus ya. Ya, jadi memimpin misalnya, I am a business owner, atau saya adalah seorang profesional. Saya tidak memiliki perusahaan, tapi saya juga pegawai. Tapi saya diberikan jabatan. Nah, ini kan beda ya. Jadi kita pernah bahas dulu apa itu hard power, apa itu soft power. Jadi kalau misalnya saya adalah seorang pemilik perusahaan, tentu saya mempunyai hard power. Hard power itu saya bisa pakai hukum, saya bisa pakai uang, saya bisa pakai peraturan ya. Saya bisa sedikit pakai hard power itu untuk memimpin. Tapi kalau kita itu tidak mempunyai wewenang atau kekuasaan yang penuh, kita itu hanya bisa memimpin pakai soft power. Soft power itu pakai heart, pakai Anda punya hati, pakai Anda punya perasaan. Tapi ini hati-hati Bapak Ibu sekalian, keduanya ini jangan di overlapping, tapi jangan sampai tidak balance ya. Tidak balance artinya kebanyakan pakai peraturan, itu juga kaku ya. Terlalu banyak pakai perasaan, itu juga bahaya, karena nanti kalau terlalu pakai hati, jadi nanti orang Anda sebagai pemimpin mungkin bisa kehilangan wibawa, bisa kehilangan satu rasa hormat, karena Anda tidak bisa menjaga keseimbangan. Ya, jadi ini yang memang repot sampai sekarang ya. Jadi kalau di leadership itu lebih ke orangnya. Kalau manajemen itu lebih ke peraturan, ya, lebih ke SOP, lebih ke job description, lebih ke peraturan perusahaan dan lain sebagainya. Oke, jadi 5 L sini, 5 L tentu kita harus tahu ini dipakai untuk siapa ini. Ya, jadi 5 L ini dipakai, terutama 3 L pertama itu dipakai untuk orang-orang yang baru dapat jabatan, dia memimpin sebuah kelompok kecil
atau satu, let's say satu bagian, ya mungkin bagiannya baru, ya satu bagian baru, atau satu divisi yang baru. Oke, jadi itu dia. Terutama Anda pindah ke daerah lain, Anda pindah ke lokasi kerja yang lain, pindah ke misalnya ke Sumatera Selatan, Anda pindah ke Kalimantan dan lain. Ini lebih penting lagi Anda memperhatikan bagaimana ini budaya manusianya, apa dia punya nilai-nilainya, kemudian dia punya kondisinya bagaimana, dia punya situation bagaimana. Ya, jadi ini semua Anda disarankan pakai 3L pertama. L pertama itu adalah look, listen, learn. 3 pertama. Jadi tidak mesti look, listen, learn atau mau learn dulu, mau listen dulu, whatever ya. Jadi sambil jalan juga boleh tiga-tiganya itu dipraktekkan. Look, listen, and learn. Ya, jadi ini yang mau kita bahas, 3L pertama. Oke. Yang pertama look. Jadi apa yang mau kita lihat? Tentu kita lihat di sekeliling kita, ya. Di sini saya sarankan kalau Anda mempunyai satu kantor yang bagus, ya, Anda kerja di let's say satu pabrik lah kita bilang ya, satu pabrik atau satu perusahaan besar. Waktu Anda mau lihat apa pekerjaan mereka, apakah misalnya tempat kerja sudah memadai tentang fasilitasnya dan sebagainya, saya sarankan jangan suka pakai gaya bos. Nanti besok kamu datang ke kantor saya ya, jam 3 sore. Nanti kamu datang ke kantor saya ya, jam 4 sore. Atau nanti jumpa di meeting room ya, jam sekian. Jadi kalau boleh saya sarankan, if you want to talk to that guy, Anda mau bicara dengan subordinate atau anggota Anda, datang ke tempat mereka. Oke? Anda datang ke tempat mereka. Jangan suruh mereka datang ke kantor Anda. Ini kelihatannya itu sangat simple, tapi bagi banyak orang belum ngerti kenapa saya mesti datang ke kantor staff saya. Sedangkan dia adalah anggota saya. Lo mau lebih kasar lagi, dia adalah bawahan saya. Bawahan seharusnya datang ke kantor saya. Kenapa saya mesti datang ke tempat dia? Jadi ini ada dua manfaatnya, Bapak Ibu sekalian. Kita lagi bahas ini look, listen, learn ya. Jadi di look-nya kita mau lihat tempat kerja anggota kita itu seperti apa. Oke, look. Kan? Kalau saya datang ke kantor anggota saya bisa lihat. Oke, ini tempat kerjanya bagaimana? Mejanya bagaimana? Bagaimana tempat filingnya? Bagaimana dia punya komputer? Ya, kursi mejanya bagaimana? Bagaimana dia punya setting di dia punya kantor? Jadi kita lihat itu bukan hanya lihat wajah anggota Anda saja. Ya kan kita lagi belajar look, listen, learn ya. Jadi look-nya itu jangan hanya ini anggota saya karena saya baru pimpin satu tim yang baru, saya ingin lihat wajahnya seperti apa. Bagaimana cara dia berpakaian? Oke, itu is okay. Tapi lebih penting lagi adalah melihat tempat kerja dia. Oke? Nah, itu look ya. Jadi saya ada catatan sedikit sini. Jadi melihat fasilitas, Anda datang ke fasilitas misalnya di lunch room, ya tempat makan siang. Atau Anda boleh lihat juga di sekelilingnya itu ada nggak dapurnya, apakah ada toilet dan sebagainya. Jadi Anda lihat di situ. Oke? Lihat bagaimana orang itu bekerja. Dari situ Anda bisa more or less, ya sedikit atau banyak ya, Anda bisa lebih kenal ini orang ini. Oke? Jadi kalau Anda baru datang ke satu tim yang baru, semuanya masih asing, Anda belum kenal baik, mau tahu dia tuh orangnya gimana itu, ya lihat di tempat kerjanya itu. Tentu tidak perlu sampai ke rumah dia dulu lah, kan baru awal ya. Tapi nanti kalau sudah berapa lama bekerja, Anda kalau punya kesempatan, boleh juga datang ke rumah dia itu melihat. Oh, ini rumah dia. Oke? Nah, kenapa saya bilang minta Anda lihat rumah dia itu? Karena rumahnya itu kan punya standar ya, standar kebersihan, standar penyusunan perabot ya, dan vas bunga dan lain sebagainya. Kalau di rumahnya itu bagus, kantor itu juga bisa bagus. Kalau dia itu adalah orang yang disiplin tentang rumahnya sendiri, tentu dia juga disiplin di tempat kerja. Ya, jadi look ini banyak ya. Sekali lagi saya ulangi, look, lihatlah dia punya fasilitas, bagaimana susunan kursi meja di kantornya ya. Jangan suruh datang kantor Anda. Anda terjun ke lapangan. Anda lihat tempat kerjanya. Kalau Anda di pabrik, lebih penting lagi Anda harus lihat ke tempat produksi ya. Kalau saya ke tempat klien saya suka mendekati mereka punya toilet. Di situ satu baris ada 15 toilet.
Anda lewat saja itu ada nggak rasa baunya di situ? Ya, ada bau yang nggak enak atau gimana? Itu Anda sudah bisa lihat budaya situ gimana. Budaya tentang kebersihan itu gimana. Oke, jadi lihat. Banyak juga pemimpin-pemimpin atau pimpinan ya. Mereka itu jarang lihat ke tempat kerja mereka, anak anggotanya. Hanya tahu duduk di kantor sendiri nyaman, AC cukup dingin, ada TV yang 85 inci, Anda enjoy di situ aja. Dan then Anda nggak pernah lihat tempat kerja anggota Anda itu adalah satu hal yang menurut saya itu adalah kurang baik ya. Jadi ada juga satu dua contoh. Ada seorang klien saya, dia sudah lama kerja di perusahaan asing. Setiap hari kerja, waktu dia makan siang itu pasti dia gabung di kantinnya supervisor dan manager. Jadi manager dan supervisor itu ada satu kantin. Dia makan menu yang sama dengan mereka, duduk di meja kursi yang sama dengan mereka. Untuk apa saya tanya? Ya supaya ada satu kebersamaan. Supaya mereka itu bisa merasakan saya ini direktur, pun saya itu bisa enjoy makan siang di sana. Tapi sebetulnya tujuannya itu bukan hanya itu aja. Tujuannya itu adalah melihat bagaimana anggotanya itu berinteraksi. Apakah manajer itu kumpul di satu meja, supervisor di satu meja yang lain, atau supervisor dan manajer bisa berbaur. Tandanya itu apa? Itu tanda dari kultur tadi saya bilang, budayanya, norma-norma juga bisa situ. Apakah mereka itu bisa berbaur nggak? As a team, mereka itu bisa makan siang bersama nggak? Atau satu divisi kumpul satu meja. Oke, ini purchasing department. Satu meja itu purchasing department semua. Ya. Atau nanti misalnya ini adalah accounting, atau itu accounting semua. Itu berarti satu tanda-tanda yang kurang baik. Oke, that is look. Ya. Jadi saya bilang ada 3L. Pertama, look, listen, learn. Kedua tuh listen. Listen apa yang didengarkan? Saya ada buat catatan sedikit sini. Jadi dengarkan mereka punya bahasa, dengarkan mereka punya gosip ya. Tentu kalau Anda di situ gosipnya itu nggak terjadi. Tapi kalau Anda mau pasang telinga sedikit, Anda bisa dengarkan gosip dan terutama Anda bisa mendengarkan curhat. Ya, jadi dengarkan gosip, dengarkan curhat, mendengarkan mereka punya bahasa yang mereka pakai sehari-hari. Oke? Jadi apa yang mereka bicarakan, topiknya apa. So, look, listen, learn. Listen kedua itu adalah mendengarkan. Mendengarkan ya Bapak Ibu ya, bukan mendengar saja. Kalau Anda bisa duduk di situ, mendengarkan ya gosip atau misalnya keluhan, komplain, topik apa yang mereka bahas, sedikit banyaknya tuh Anda bisa mengerti ini divisi Anda itu sudah sampai di mana ya. Apakah orang tetap masih oke nggak pekerjaannya atau sudah kacau balau situ. Itu yang kedua tuh listen. Nanti saya akan meringkas kembali ya sedikit, mungkin ada teman-teman yang baru gabung. Dan ketiga adalah learn. Anda belajar. Jadi setelah look, listen, Anda to learn. Learn apa? Anda belajar tentang kulturnya, tentang habitsnya ya. Kemudian dari situ saya catat juga tentang each individual. Nah, kalau Anda sudah mendengarkan mereka, sudah melihat mereka punya perilaku ya, Anda mulai mengenal setiap individual. Pemimpin yang gagal ya, salah satu sebabnya adalah dia hanya mengenal secara tim. Oke, this is my team. Apa kontribusinya, apa performance-nya, tapi dia tidak go into a bit deeply setiap individu itu dia kenal. Oke, jadi dia mempelajari tadi saya bilang culture-nya, mempelajari dia punya norma-norma, mempelajari kebiasaan mereka, mempelajari setiap individu. Nah, individu ini lucu. Kalau di dalam meeting bersama Anda sebagai pemimpin, mungkin dia itu pendiam. Dia itu tidak mau banyak bicara. Tapi begitu dia makan siang sama teman-teman di kantin, dia tuh cerewetnya bukan main. Oh, dia tuh banyak cerita. Ya, jadi Anda bisa kenal dia kan? Loh, ini orang ini di meeting kenapa diam saja? Tapi kalau dia di lunchroom, ya, di tempat istirahat, kenapa dia tuh kok bisa banyak kali bercerita? Dan topiknya apa? Mungkin he doesn't like or she doesn't like to talk about management, to talk about leadership, talk about work. Tapi kalau kita bicara tentang hobi, tentang sesuatu keahlian di luar tempat kerja, mungkin dia tuh luar biasa hebat. Nah, di situ jadi Anda sudah juga bisa mengenal ini orang ini punya potensi enggak.
Ya, kalau dia punya potensi, pas Anda misalnya lagi curi mendengarkan, ya dapat satu apa namanya itu satu keadaan ya, ya pagi Pak Awi, pagi. Jadi Anda dengarkan, jadi Anda tahu oh orang ini punya potensi. Di dalam classroom waktu kita bicara pekerjaan, dia itu tetap tidak mempunyai ide atau tidak mau mengeluarkan ide. Ya, tapi di luar sana dia itu ide yang banyak. Nah, bagaimana Anda menggunakan potensi anggota satu ini? Maka Anda mempelajari. Oke, so sudah ada 3 kita bahas: look, listen, and learn. Oke, nah, jadi look, listen, learn ini kalau sudah 5L ini, L keempat ini adalah love. Saya lupa siapa yang mengarang konsep ini. Love itu adalah tertawa atau ketawa. Love, ya, tertawa. Jadi waktu di buku dia sebut love ini bukan tertawa tapi adalah humor. Nah, banyak kan buku-buku kepemimpinan yang Bapak Ibu baca itu kan ada salah satu kualitas seorang pemimpin adalah Anda mempunyai rasa humor enggak? Anda adalah orang yang humorous atau humoris enggak? Di sini saya mau terangkan sedikit ya. Humor itu sangat penting bagi semua orang sebetulnya ya, terutama ya tentu kalau Anda memimpin lah. Kenapa Anda tidak dinilai sebagai seorang pemimpin yang kaku? Kalau sudah kaku, orang tidak bisa mendekati Anda. Sehingga Anda harus mempunyai a sense of humor. A sense of humor, dia bukan melucu, dia bukan melawak. Dia tidak perlu pakai pakaian seperti Jojon atau pelawak lainnya sehingga membuat orang lihat aja bajunya ketawa. Ya, humor itu adalah orang karena lucu dia tertawa itu terlambat sedikit. Oke, setelah dia mendengarkan baru sebentar lagi dia baru tertawa. Itu rasa humor. Nah, rasa humor itu bisa membuat orang berani mendekati Anda. Tapi rasa humor ini harus hati-hati, dia punya dia punya amount, dia punya kuantitasnya. Tidak bisa berlebihan dan juga tidak boleh terlalu sedikit. Kalau kebanyakan, nanti orang tidak akan ada semacam perasaan, oh, ini saya menghormati dia sebagai atasan saya. Kebanyakan joke telling atau terlalu banyak cerita lucu-lucu, itu juga lama-lama nanti wibawanya tuh akan hilang. Atau joke-joke yang seperti dirty joke, ya, dirty joke itu memang orang nikmati gitu. Ya, enjoy, you punya subordinate enjoy, tapi itu adalah salah satu cara yang salah. Anda tidak boleh ceritakan dirty joke. Jadi, a sense of humor ini ada orang tanya sama saya, Pak, humor tuh bisa dipelajari nggak ya? Saya bilang, oke, humor tuh bisa dipelajari, ya, waktu Anda memimpin atau ngajar juga, ya, ini ada Ibu Cindy juga mengajar ini saya rasa, sama Ibu Gorda tadi ya, Ibu Stella juga. Nah, perlu nggak seorang teacher, seorang guru itu memiliki a sense of humor? Coba bayangkan ya, satu kelas itu saya nggak ngerti 40 menit atau 120 menit ya. Jadi itu beda-beda ya. Jadi kalau misalnya seperti kita buat seminar, 1,5 jam kita bicara tentang suatu teori, tanpa sedikit humor pun, wah itu rasanya, itu kelas itu bisa seperti beku gitu ya. Seperti beku, tidak ada semacam nggak ada kehidupan di situ. Jadi orang tuh bosan gitu. Nah, jadi bisa dipelajari, bisa. Jadi tapi cara belajarnya saya nggak tahu. Lebih sering baca buku-buku tentang humor. Dulu saya ada ikut satu klub sosial. Setiap meeting di hari Selasa malam jam 9 sebelum bubar, pasti ada satu anggota yang telling joke atau ceritakan sebuah joke yang membuat orang tuh merasa segar. Kenapa? Karena di klub itu dia bilang kalau kita udah meeting 1-2 jam, kita meeting itu untuk membantu orang yang tidak sanggup dan tidak mampu, tentu kita perlu refresh. Jadi sebelum kita closing the meeting, kita itu harus ada satu joke. Ya, jadi kalau di seminar atau di training atau di kelas Anda ngajar ya, hati-hati dengan joke juga. Jadi dia tidak boleh menggunakan kelemahan orang, tidak boleh menggunakan kekurangan orang lain. Misalnya Anda mempunyai 10 anggota, 1-2 itu mempunyai kekurangan.
Oke, ada kelemahannya lah. Entah bicaranya sulit, atau misalnya dia body language-nya terlalu banyak, atau dia terlalu pendek, terlalu gemuk, dan lain sebagainya. Itu jangan dijadikan semacam lelucon. Oke, nah maka di sini laugh ini adalah humor. Jadi look, listen, learn, and laugh. Nah, sudah laugh, baru terakhir tuh kita belajar bagaimana memimpin. Oke, nah memimpin ini banyak lah ya. Tadi saya udah bilang mau belajar kepemimpinan mungkin you have to spend 6 months ya di satu intensive class. Anda tidak boleh misalnya tidak hadir, dan banyak sekali yang perlu Anda pelajari. Jadi di situ Anda juga bisa mempelajari what is the difference between, atau what are the differences between management and leadership. Bedanya apa ini? Jadi yang sedang kita bahas sekarang ini adalah it's all about leadership ya. Nah, leadership ini apa? Oke. Jadi kita bisa belajar. Lalu di sini saya ada tulis sedikit tadi waktu sarapan pagi. Hari ini aja saya mau sampaikan beberapa poin ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan tentang hard power and soft power. Kemungkinan besar sekali kita ini adalah bukan pemilik. Kita ini juga karyawan, oke? Kita ini juga karyawan, kita ini juga employees. Jadi kita ini lead with soft power. Soft power itu is all about feeling, tentang you punya perasaan. You pakai perasaan, you pakai hati, bagaimana you take care of the people. Not just only take care of the work only, atau pekerjaan, tapi you take care of the people. Itu tadi soft power-nya. Lalu combine, jadi tadi pun sudah saya sampaikan, leading and managing, itu duanya itu harus di-combine. Ya, tidak bisa terlalu banyak pakai leading saja. You lead with your heart kan? Kan hari itu Ibu Cindy juga sempat tulis, you lead with your heart. Tapi juga you have to manage with your head. You juga harus pakai peraturan, you juga harus pakai standard operating procedure, you harus pakai peraturan-peraturan yang berlaku di situ. And then tadi sudah pekerjaan dan pekerja, ini dua-duanya mesti dijaga. Oke. Lalu kalau tadi sebelum kita mulai saya kan ada bilang leading your team with the 5 L's itu terutama berlaku bagi orang yang baru memimpin satu tim yang baru. Oke? Nah, jadi waktu Anda pimpin tim yang baru, ingat ya, jangan show off. Jangan kasih tahu saya udah sekian tahun memimpin di mana, sekian tahun pimpin di mana. Oke? Itu nggak ada gunanya. Yang penting Anda bisa membuktikan bahwa Anda bisa memimpin. Oke, jadi nanti di tanggal 2, kalau nggak salah 27, 28 ya, hari Kamis, hari Jumat, ada 2 hari, ada online training, public online training, leadership is everyone's business. Jadi di situ kita juga akan bahas, terutama junior leader. Junior leader itu artinya orang-orang yang masih baru ini, masih ya umurnya nggak banyak ya, tapi dia dikasih kesempatan untuk memimpin. Ya. Kemudian nanti juga di dalam 2 hari training ini saya mau sampaikan tentang jabatan. Jadi ada di perusahaan-perusahaan tertentu, ini kebetulan Pak Iskandar ada di sini. Perusahaan-perusahaan tertentu itu orang dikasih naik jabatan itu bukan karena dia punya performance. Di performance, di manajemennya atau di leadershipnya, tapi dia punya personal kinerjanya. Dia punya hasil kerja perorangan. Dia capai sekian omset, terus nanti dia naik pangkat. Nah, ini beda lagi. Jadi orang-orang seperti ini, kalau sudah capai target sekian, omset sekian, otomatis jabatannya naik. Otomatis dia tuh bisa ini. Tapi kalau misalnya kita kasih syarat, if you can recruit 2 anggota, Anda naik jabatan. Itu beda lagi. Ya. Tapi kalau misalnya karena omsetnya tercapai sekian-sekian, itu saya pikir leadership style-nya itu mesti diganti lagi ya. Jadi tadi saya bilang, don't tell them how good you can lead, but show them how good you can lead. Ya, show them, tunjukkan kepada mereka seberapa baik yang bisa Anda ini. Nah, jadi setelah COVID-19 ini, saya rasa baiknya itu training ini bisa lebih bagus, karena bukan hanya orang-orang di Medan saja bisa ikut training, tapi juga dari luar kota juga bisa. Jadi di tanggal 27, 28 nanti sudah ada hampir 20 sekian orang, hampir 30 orang sudah daftar. Jadi nanti kita akan bahas tentang kepemimpinan, bukan secara tuntas, tapi paling tidak pesertanya itu bisa
ada semacam pemahaman tentang kepemimpinan, ya, tentang misalnya kepemimpinan itu bergilir, misalnya ya, kepemimpinan bukan suatu gelar, bukan suatu jabatan, tapi adalah kualitas bagaimana Anda bisa nggak membawa sebuah tim itu ke keberhasilan. Nah, ini akan kita bahas. Oke, jadi kesimpulannya sedikit saya review kembali, karena ada teman-teman baru ikut. Jadi leading your team with the 5 L's, 5 L yang harus ini adalah look, listen, learn, love, and then lead. Ya, jadi love itu tadi saya bilang adalah tertawa. Tertawa itu adalah humor. Anda tidak boleh kaku, harus ada humor sedikit. Orang dengar, orang berbau dengan Anda, jadi dia senang, ya. Itu ya. Jadi look, listen, learn. Look itu saya bilang apa? Lihatlah di sekitar Anda. Kalau Anda itu punya kantor yang bagus, jangan duduk situ aja. Datang ke tempat kerja anggota Anda. Lihat bagaimana mereka kerja. Ada juga 1-2 pemimpin yang saya kenal, pemilik lagi ini. Sengaja dia itu secara bergilir, dia datang ke rumah manajernya. Datang ke rumah supervisornya. Saya tanya kenapa? Karena saya mau look, saya mau lihat dulu. Bagaimana rumah supervisor saya. Oke, dia bukan ingin cari tahu tentang pribadi ya, tapi dia ingin lihat bagaimana kebiasaan mereka, bagaimana standar kebersihan mereka di rumah mereka, bagaimana standar kerapian mereka di rumah. Kalau rumah itu berantakan, ya udah kantornya pasti berantakan. So look at the office, Anda take a look at the facilities like a lunchroom, ya, Anda lihat di dia punya tempat makan siang, Anda lihat di tempat sholat kalau mungkin ya, Anda bisa lihat juga sana. Anda lihat di tempat istirahat, Anda lihat, pokoknya semua facilities. Sampai tempat parkir pun pernah saya melihat seorang manajer, dia tuh sering sekali dia pantau tempat parkir. Saya bilang, kenapa Bapak kok bisa seminggu itu kok paling sedikit ada 1 kali Anda lihat ke tukang di tempat parkir? Dia bilang, pertama, saya mau lihat kalau jumlah karyawan saya bertambah, ini fasilitas parkirnya ini masih mencukupi nggak? Saya bilang, kenapa itu penting? Dia bilang, kalau fasilitas parkirnya pun kita tidak bisa sediakan dengan baik, bagaimana mereka itu bisa bekerja dengan baik? 7 jam di pabrik, dia khawatir sepeda motornya itu dicuri. Dia khawatir sepeda motornya dijemur matahari atau kena hujan. Dia masih nyicil sepeda motor itu belum lunas. Jadi ini semua adalah seorang pemimpin harus tahu. Maka look itu bukan hanya lihat wajah anggota saja, tapi fasilitas itu perlu ditinjau, ya, dilihatlah, ya. Oke, look. And then listen. What is listen? Nah, listen itu adalah Anda perlu mendengarkan bahasa apa yang mereka pakai, istilah apa yang mereka pakai selalu. Anda juga listen to the gossip, Anda listen to the complaint, ya. Mereka itu curhat nggak? Mereka itu ada nggak misalnya? Kadang-kadang tahu nggak, anggota kita ini justru tunggu dia begitu Anda duduk di situ, mereka itu start curhat. Tapi mereka itu seolah-olah lagi diskusi, mereka itu sendiri. Sepertinya Anda nggak berada di situ. Ya, itu mereka pura-pura. Padahal tujuannya adalah they want you to listen to them. So listen to them. Oke, jadi look, listen, learn, ya. Nanti baru learn ya, sekarang listen. Nah, dengarkan curhat, dengarkan komplain, dengarkan tadi saya bilang bahasanya, dengarkan rahasia mungkin juga sekali-sekali situ. Tapi kalau mereka ceritakan rahasia, waktu mereka ceritakan sesuatu yang confidential, that is not confidential anymore. If they talk about secret, ya, it is not a secret anymore. Jadi mungkin saya kepingin juga orang lain tahu secret satu ini. Sengaja saya tunggu banyak orang, saya bilang, ini rahasia ya, Anda nggak boleh kasih tahu orang lain ya. Padahal dia sedang kasih tahu sama orang lain. So you listen to the gossip, you listen to the curhat, you listen to the complaint dan lain sebagainya, ya. Jadi itu Anda dengarkan, oke? And then learn, Anda belajar tentang bagaimana mereka punya budaya situ, norma-normanya, mereka punya stres, Anda mempelajari. And then tadi saya ada mengatakan satu hal yang luar biasa penting, yaitu mempelajari individualnya, oke? Jadi jangan Anda cuma hanya kenal Anda punya tim, oke, this is my team, my super team, tapi Anda tidak kenal each individual.
percaya sama saya, kalau Anda mau menjadi seorang pemimpin yang sukses, paling tidak Anda harus mengenal Anda punya anggota, Anda punya team members, paling nggak di level yang satu tingkat di bawah Anda. Kalau Anda mempunyai 60 orang, sorry aja, mungkin Anda nggak bisa kenal semua ya. Tapi kalau Anda kenal 5 orang di atas, atau Anda kenal 10 orang di atas, atau satu level di bawah lagi, itu adalah possible, itu memungkinkan. Jadi, learn about the individual. Anda kenal mereka itu lebih dalam. And then, 2L yang terakhir adalah love, itu humor. Sekali lagi saya ulangi, jangan menggunakan kekurangan orang atau kelemahan orang dijadikan semacam satu joke ya. Jadi itu nggak boleh, oke? Tidak boleh pakai itu. Lalu humor itu bukan ceritakan sesuatu yang lucu yang sudah basi, oke? Dan humor itu jangan ceritakan dirty joke. Memang banyak orang suka dirty joke, tapi dirty joke itu kan ada lihat tempatnya ya. Apakah kita boleh nggak bicara di sini? Tapi kalau kepada anggota, saya usulkan jangan coba ya, don't try this at home, karena Anda suatu hari Anda bisa kehilangan wibawa. Di depan Anda dia pura-pura senang, tapi di belakang apa? Dia bilang, wah ini kelihatan pemimpin saya ini seperti ya tidak sopan dan Anda kehilangan wibawa ya. Begitu Anda kehilangan wibawa, itu sama dengan Anda kehilangan kepercayaan. So it is very difficult for you to lead again. Di L yang kelima adalah leading. Oke. Nah, kelima ini adalah lead. Jadi Anda itu misalnya Anda sudah ada 4L yang pertama. Nah, lead itu banyak ya ceritanya. Jadi sekarang ini waktunya sudah cukup di 9.30. If I talk too much, Anda jadi merasa jadi bosan gitu ya, karena ini adalah one way. Ini adalah one way, Anda hanya bisa wave ya, bisa say good morning aja ya, tapi Anda tidak bisa interaksi dengan saya, maka saya set setengah jam aja. Oke? Masih tetap leadership series, seri kepemimpinan di minggu yang akan datang. Persisnya tanggal berapa saya lupa, nanti saya cek kalender. Jadi minggu yang akan datang tetap jam 9 sampai 9.30. Kita akan bahas tentang delegation. Oke? Delegation itu apa? Saya ambil satu judul mungkin familiar dengan Anda. So you think you can delegate, ya? So you think you can delegate. Anda anggap Anda bisa mendelegasikan tugas. Nah, seperti teman kita Sterling Annual ini kan dia sudah bos ya, udah pemilik perusahaan ini. Tapi Anda harus bisa mendelegasikan tugas kepada Anda. Oke? Jadi after the 5 L's today, kita bahas 5L hari ini. Minggu depan, so you think you can delegate. Ya, oke, thank you semuanya. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Hari Minggu yang datang, tetap jam 9.